Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Namanya siapa? Devi. Mbak Devi. Bersama Bapak Kasubag Pembangunan Keuangan, Bapak Muhammad Ilham Muhirajat. Kak Yulan Yanda Fahira, salah satu staf dari Pamor Gugatan Pengadilan Agama Pematang Siantar. Kali ini aku mau kasih beberapa pertanyaan seputar wawasan kebangsaan ya. Soalnya kita tahu kan, kita ini sebagai PNS harus banget dong punya wawasan kebangsaan dan bela negara terutama ya. Di sini saya ingin bertanya. Saya ada 3 pertanyaan nih Pak, terkait dengan bela negara. Dalam kehidupan sehari-hari, apa bentuk tindakan sederhana yang Anda lakukan sebagai wujud bela negara? Dalam kehidupan tindakan yang paling sederhana yang biasa saya lakukan itu seperti membeli produk-produk asli buatan Indonesia. Yang biasa kita lakukan itu membayar pajak tepat waktu, mengikuti aturan lalu lintas. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap mewujudkan bela negara itu bisa dari menaati peraturan. Tindakan bela negara menurut aku itu nggak selalu tentang aksi besar atau wajib militer seperti itu, tapi bisa diwujudkan lewat tindakan sederhana ya. Contohnya disiplin dan taat aturan saat bekerja, belajar dengan tekun, menggunakan produk dalam negeri, dan bijak menggunakan media sosial itu juga penting. Seperti membayar pajak, aturan berkendara lalu lintas. Mengikuti peraturan menjaga kebersihan lingkungan dan berbagai ibadah. Contohnya seperti membuang sampah pada tempat di sekolah, di kantor. Dengan adanya membuang sampah pada tempatnya, kita akan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kan sedang gencar-gencarnya nih perkembangan medsos. Ya semacam banyak lah, mudah lah berita-berita tersebar via medsos ini. Menurut Bapak, media sosial itu berpengaruh nggak sih memberi semangat kebangsaan dan bela negara untuk masyarakat? Kalau iya kenapa tuh? Karena dengan adanya media sosial untuk membangkitkan semangat bela negara itu kita bisa dengan menggali atau menyebarkan informasi tentang kebangsaan kita ini ke dunia. Dengan banyaknya pengguna media sosial sekarang, apalagi anak muda, ya kita berbagi konten-konten yang positif untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan bela negara. Ya pastinya benar, karena media sosial itu bisa meningkatkan semangat kebangsaan lewat informasi positif, tapi juga bisa menurunkan semangat jika dipenuhi hoaks atau ujaran kebencian. Namun media sosial ini juga bisa menjadi ancaman jika menyebarkan hoax dan ujaran kebencian atau yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk bijak dalam bermedia, kritis terhadap informasi yang diterima, serta aktif menyebarkan konten positif yang memperkuat semangat kebangsaan. Sangat memengaruhi media sosial seperti meningkatkan semangat kebangsaan. Misalnya dengan menyebarkan informasi positif, prestasi Indonesia dan konten edukasi tentang sejarah dan budaya bangsa. Bisa juga menurunkan semangat kebangsaan seperti jika informasi tersebut dipenuhi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang memecah persatuan. Baik. Nah, lanjut masih ada pertanyaan terakhir nih. Apa yang paling menghalangi masyarakat untuk aktif dalam bela negara, Mbak? Kurangnya kesadaran, rasa nasionalisme lemah, dan ketidakpercayaan para pemilih. Menurut saya itu yang menghalangi atau penyebabnya masyarakat untuk tidak mengembangkan bela negaranya itu karena adanya media sosial. Dari media sosial itu mereka dapat terprovokasi dari berita-berita hoax. Yang paling menghalangi masyarakat untuk aktif dalam bela negara kayaknya kurangnya kesadaran ya dari pemahaman tentang makna bela negara itu sendiri. Banyak orang yang masih menganggap bela negara hanya identik dengan kegiatan yang sesuai dengan peran masing-masing warga, seperti belajar dengan tekun, belajar dengan jujur, dan menjaga persatuan. Selain itu, rasa apatis dan tidak peduli nih terhadap negara kita sendiri juga menjadi hambatan besar. Menurut saya, yang paling menghalangi masyarakat untuk aktif dalam bela negara itu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian media sosial yang memberikan informasi negatif terhadap masyarakat, sehingga itu mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Oh, seperti hoax itu ya? Iya betul. Sekian nih sesi diskusi kita dengan Kak Yulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk Laksar dari BD5. Mantap.
Indonesia.